Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari kata Denny Indrayana, 3 cara menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 9 tahun yang lalu, kinerjanya sangat baik dan elektabilitasnya mencapai 86%. Artinya masyarakat puas atas kinerja Presiden Joko Widodo sampai setiap daerah yang dikunjunginya mendapat sambutan yang meriah, terlebih di daerah Nusa Tenggara Timur dan daerah Papua sekitarnya. Setelah Presiden Joko Widodo menginjak-injak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto yang membentuk politik dinasti atau politik keluarga. Sejak Presiden Joko Widodo membentuk politik dinasti atau politik keluarga sebagai awal kebencian masyarakat kepada Presiden Joko Widodo yang dituduh haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa, dan mulai saat itu juga Presiden Joko Widodo tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilu dengan berbagai tindakan, antara lain menghimpun para kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gedung Bung Karno dan menginstruksikan memilih nanti calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Saat berkunjung ke Gianyar Bali, Satpol PP menurunkan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta atributnya, sedangkan baliho nomor urut 1 dan nomor urut 2 tidak diturunkan, dan seterusnya. Akibat Presiden Joko Widodo tidak netral dalam pemilihan umum, masyarakat pun mencuekinya dan tidak menghargainya lagi. Maka menurut Denny Indrayana, karena Presiden Joko Widodo sudah menginjak-injak hukum yang berlaku demi anaknya Gibran Rakabuming yang membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, maka Presiden Joko Widodo harus dijatuhkan dari jabatannya dengan 3 cara, yaitu cara pertama, Presiden Joko Widodo menarik diri dengan kesadaran sendiri, dan bila tidak mau tarik diri, melakukan dengan menggerakkan masyarakat atau people power menjatuhkan Presiden Joko Widodo lewat demo-demo di Istana Negara. Bila juga tidak berhasil, lewat DPR untuk memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Harapan saya, bila berhasil memasukkan Presiden Joko Widodo, bangsa Indonesia akan menegakkan hukum terkait penyelenggaraan pemilihan umum yang netral sesuai prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 9 tahun kinerjanya sangat baik dan elektabilitasnya mencapai 86%. Artinya masyarakat puas atas kinerja Presiden Joko Widodo sampai setiap daerah yang dikunjunginya mendapat sambutan yang meriah, terlebih di daerah Nusa Tenggara Timur dan Papua dan sekitarnya. Setelah Presiden Joko Widodo menginjak-injak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto yang membentuk politik dinasti atau politik keluarga. Sejak Presiden Joko Widodo membentuk politik dinasti atau politik keluarga sebagai awal kebenciannya masyarakat kepada Presiden Joko Widodo yang dituduh haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa, dan mulai saat itu juga Presiden Joko Widodo tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilu dengan berbagai tindakan, antara lain menghimpun para kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gedung Bung Karno dan menginstruksikan
memilih nanti calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon Wakil Presiden. Saat berkunjung ke Gianyar Bali, Satpol PP menurunkan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta tribunnya, sedangkan baliho nomor urut 1 dan nomor urut 2 tidak diturunkan dan seterusnya. Akibat Presiden Joko Widodo tidak netral dalam pemilihan umum, masyarakat pun mencuekinya dan apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo sudah tidak dipercaya masyarakat lagi. Maka menurut Denny Indrayana, karena Presiden Joko Widodo sudah menginjak-injak hukum yang berlaku demi anaknya Gibran Rakabuming yang membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, maka Presiden Joko Widodo harus dijatuhkan dari jabatannya dengan 3 cara, yaitu cara pertama, Presiden Joko Widodo menarik diri dengan kesadaran sendiri, dan bila tidak mau menarik diri, melakukan dengan menggerakkan masyarakat atau people power, menjatuhkan Presiden Joko Widodo, melakukan demo-demo besar-besaran ke Istana Negara. Bila tidak berhasil juga, baru ketiga lewat DPR untuk memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Harapan saya, bila berhasil memasukkan Presiden Joko Widodo, bangsa Indonesia akan menegakkan hukum lagi terkait penyelenggaraan pemilihan umum yang netral sesuai prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Awalnya Presiden Joko Widodo dibenci oleh masyarakat karena Presiden Joko Widodo, padahal awalnya Presiden Joko Widodo elektabilitasnya sangat baik dan semua masyarakat sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo, terutama di Nusa Tenggara Timur dan daerah Papua. Setiap dia berkunjung ke daerah tersebut, masyarakat menyambutnya sangat hangat sampai di NTT didirikan patung Presiden Joko Widodo tersebut. Tetapi setelah Presiden Joko Widodo menginjak-injak hukum lewat Mahkamah Konstitusi, di mana berdasarkan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, di mana anaknya Gibran Rakabuming menjadi memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, padahal pengalamannya belum ada, pendidikannya juga kurang, di samping itu juga belum pernah menjabat sebagai anggota DPR maupun belum pernah dia sebagai gubernur dan juga belum pernah sebagai menteri, langsung melompat menjadi calon wakil presiden. Sehingga dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi itu berarti Presiden Joko Widodo membentuk politik dinasti atau politik keluarga, sehingga masyarakat marah besar sampai menuding Presiden Joko Widodo sebagai haus kekuasaan dan juga disebut juga sebagai pengkhianat bangsa karena politik dinasti atau politik keluarga itu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi inilah saya lihat, setelah kurang 1 tahun lagi, kurang sedikit lagi waktunya, namanya hancur. Padahal 9 tahun yang lalu nama sampai sekarang namanya harum. Tetapi sekarang mendekati dia pernah tugas, hancur namanya. Hanya gara-gara dia menginjak-injak hukum itu tersebut, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum juga menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto yang bertentangan dengan demokrasi. Karena sampai banyak tudingan kepada Gibran Rakabuming tersebut, sampai disebut cawapres bodong atau cawapres dan lain sebagainya. Saking banyaknya, itulah kemarahan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo tersebut. Katanya dia dulu presiden sangat baik, sekarang hancur namanya hanya gara-gara anaknya tersebut, sehingga sampai dia ingin membentuk politik di
politik dinasti atau politik keluarga, sampai masyarakat semua sangat membencinya karena bertentangan dengan prinsip demokrasi sebagai dasar negara, sebagai yang sudah ada dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang seharusnya mentaati aturan tersebut. Tetapi sekarang Presiden Joko Widodo karena kepresidennya seenaknya saja menginjak-injak hukum tersebut dan juga diterapkan kepada partai politik lainnya yang dia selama dia menjadi kampanye tersebut tidak pernah netral, terutama di mana waktu itu kepala desa dan lurah dikumpulkan seluruhnya dikumpulkan di gedung Bung Karno dan di sana disebutkan agar memilih calon presiden Prabowo Subianto berdampingan dengan Gibran Rakabuming tersebut. Dan juga waktu dia berkunjung ke daerah Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diturunkan, sedangkan calon urut nomor 1 dan nomor 2 tidak diturunkan. Itu tandanya tidak netral lagi dalam menyelenggarakan pemilu tersebut, sehingga sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia ini. Sehingga itulah yang saya lihat, kita harus menegakkan hukum sebenarnya, sehingga kalau nanti berhasil usulan Denny Indrayana ini menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presiden, maka kita nanti akan bisa mengembalikan negara kita ini dengan tegaknya hukum. Demikian juga kampanye pun nanti akan netral bisa dilakukan. Sekian dan terima kasih.